Nabi Saleh diselamatkan dari rencana pembunuhan yang keji itu. Esok harinya terjadilah peristiwa yang mengerikan itu. Bangsa Samud disambar petir yang meledak dan menggelegar membelah angkasa. Bumi juga ikut murka atas kesombongan bangsa yang ingkar itu. Gempa yang dahsyat telah menghancurkan dan memporak-porandakan tempat tinggal mereka yang megah dan besar. Tidak ada seorang pun dari kaum yang ingkar itu ada yang selamat. Hanya Nabi Saleh dan para pengikutnya saja terhindar dari malapetaka. Musnah sudah suatu peradaban tinggi dari bangsa yang kuat dan perkasa. Rumah, tempat tinggal, harta dan hewan peliharaan mereka benar-benar telah hancur total. Itulah azab bagi kaum yang durhaka. Kisah Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim ketika masih kecil. Nabi Ibrahim dilahirkan di sebuah tempat yang bernama Paddan Aram, yang termasuk wilayah kerajaan Babylon. Kerajaan Babylon pada waktu itu diperintah oleh seorang raja yang bengis dan mempunyai kekuasaan absolut, yaitu Namrud. Demikian haus dan gilanya Raja Namrud pada kekuasaan, sehingga dia berani menyebut dirinya Tuhan yang berkuasa di dunia. Rakyat harus menyembah kepadanya. Sebelum Nabi Ibrahim lahir, Raja Namrud pernah bermimpi melihat seorang anak lelaki melompat masuk ke dalam kamarnya, lalu merampas mahkota dan menghancurkannya. Esok harinya ia memanggil tukang ramal dan tukang tenung untuk menafsirkan arti mimpinya itu. Menurut tukang ramal, anak laki-laki dalam mimpi sang raja itu kelak akan meruntuhkan kekuasaan sang raja. Tentu saja Raja Namrud murka. Ia memerintahkan kepada para prajuritnya untuk membunuh setiap bayi laki-laki yang baru lahir. Ketika Nabi Ibrahim lahir, keduanya orang tuanya bersembunyi di dalam gua. Sejak bayi hingga menginjak remaja, ia dibesarkan di dalam gua. Ia tidak pernah melihat dunia luar. Mencari Tuhan. Rasa ingin tahu merasuki jiwa Nabi Ibrahim. Selama ini ia hanya melihat bongkahan batu dan tanah di dalam gua. Ketika ibunya
sedang pergi ke kota mencari makanan, ia pun mencoba keluar gua. Begitu menampakkan kakinya di luar gua, Nabi Ibrahim tercengang. Ia benar-benar takjub melihat alam yang sangat luas. Gunung-gunung menjulang tinggi, langit biru terbentang luas, ombak berkejar-kejaran. Di siang hari ia melihat cerahnya mentari. Di waktu malam ia melihat sinar bulan yang menerangi malam. Sejak kecil Nabi Ibrahim sudah mendapat petunjuk dari Tuhan. Ia merasa heran melihat orang-orang yang menyembah patung, padahal patung-patung itu tak bisa bicara, tak bisa melihat, tak bisa mendengar, dan tak bisa memberikan pertolongan. Mengapa mereka menyembah benda mati? Demikian pertanyaan yang timbul di benak Nabi Ibrahim. Jika ia bertemu dengan unta, kambing, dan domba-domba, selalu bergolak pertanyaan dalam hatinya. Siapakah yang menciptakan semua itu? Nabi Ibrahim ingin mencari siapakah yang berkuasa atas semua ini. Siapakah seharusnya yang pantas dijadikan Tuhan dan wajib disembah? Ketika malam tiba, ia melihat bulan dan bintang. Namun bulan itu akhirnya tenggelam, tak nampak lagi. Pada siang hari ia melihat matahari. Namun di senja hari matahari itu juga tenggelam, tak nampak lagi. Nabi Ibrahim berkata dalam hatinya, "Aku tidak suka bertuhan yang tenggelam itu." Akhirnya Nabi Ibrahim dapat menemukan kesimpulan. Akal pikiran yang masih suci bersih itu memutuskan bahwa Tuhan adalah yang menciptakan semua alam ini. Berkata dalam hatinya, "Tuhanku adalah yang menciptakan langit dan bumi. Tuhanku yang menciptakan manusia, tumbuhan, hewan, dan apa saja yang terdapat di muka bumi ini."